Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan rahmat oleh Allah, keluarganya semuanya diberikan rezeki yang barokah. Nah, anak-anak, sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya karena kita adalah sekolah Islam, kita memulai dengan doa. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, anak-anak dalam pembelajaran memangnya harus semangat, ya. Jangan pasif wajahnya, harus semangat, paham? Paham ya? Semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran semuanya, apakah anak-anak sudah hadir hari ini? Hadir ya? Ini tujuan kegiatan pembelajaran kita. Siapa yang dapat membantu saya untuk membacakan tujuan pertama? Tujuan kegiatan pembelajaran melalui penyelidikan, kajian literasi dan diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Bagus. 2. Melalui penyelidikan, kajian literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Bagus. Hari ini Pak Samsul akan memberikan materinya. Tapi sebelum materi saya kasihkan ke kalian, saya akan tanya kepada kalian. Tentunya kalian tadi dari rumah ke sekolahan itu melewati pepohonan dan bunga, betul nggak? Terus kemudian kalian duduk di kursi dan di bangku kalian sekarang juga, betul nggak? Pertanyaannya, kenapa pohon yang ada di sana, bunga-bunga yang kalian lewati tadi itu disebut makhluk hidup, dan meja dan kursi yang kalian duduki sekarang di depan kalian disebut benda mati? Nah, perhatikan dan mohon dikeluarkan buku tulis, alat tulis semuanya. Jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dan dilihat, didengar dengan seksama. Nanti pada waktu akan membantu kalian dalam proses pengamatan, ya. Tapi pengamatan duluan.
Nah, anak-anak, itu tadi adalah video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya benda tak hidup itu ciri-cirinya berlawanan, ya. Salah satunya tadi adalah membutuhkan makanan, betul nggak? Membutuhkan energi, betul nggak? Nah, tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui penyelidikan dan kajian literasi, diskusi. Nanti kita akan diskusi memangnya peserta didik atau siswa dapat menjelaskan ciri-ciri. Yang pertama pelajarannya ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Ingat-ingat ya, ciri-ciri. Jadi kita mengidentifikasi ciri-ciri. Nanti kita akan ujikan di post test terakhir pembelajaran. Kedua, melalui penyelidikan, kajian literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Mengidentifikasi, oh ini hidup, ini mati. Identifikasi ya. Yang ketiga, melalui penyelidikan dan kajian literasi diskusi, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristiknya dengan benar. Karakteristik itu anak-anak ciri-ciri, paham? Jadi pelajaran kalau kita bisa conclusion tujuan ini bisa disimpulkan kita nanti adalah mencari ciri-cirinya. Yang kedua adalah mengidentifikasinya. Yang ketiga adalah mengelompokkannya. Kita kelompok-kelompokkan lewati lembar LKPD. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam LKPD ini itu ada kelompok, ya. Kelompok bagaimana kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Pada pagi hari ini Pak Samsul akan memberikan LKPD, ya. Akan memberikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Apakah ada pertanyaan terkait LKPD ini? Tidak? Oke. Saatnya kita nanti akan mengamati di mana, Pak? Yaitu di taman kita. Di depan sekolah kita itu ada taman, betul nggak? Kita menuju lokasi. Silakan. Ayo semuanya. Ayo langsung yang mati makhluk hidupnya. Ya, dicatat ini bunga. Ini kan hasil dari perkembangbiakan toh. Jadi makhluk hidup berkembang biak, ya kan? Dituliskan apa namanya? Apa saja. Nah, ini kan ada, ini termasuk apa ini? Nah, ini batu ini kan? Ini termasuk hidup atau enggak ini? Ya, ciri-cirinya apa gitu ya? Ciri-cirinya di situ dicatat. Ya. Lagi ini biasanya. Nah, ada tumbuhan yang melakukan bergerak itu atau menanggapi rangsangan itu dengan cara bergerak, ya, kelihatan geraknya seperti tulis fiksi ya, karena kita nggak ada itu. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti menanggapi rangsangan. Nggak tahu itu mengeluarkan getah atau kalau dicopot ya, karena di dalam getah itu juga ada zat tertentu untuk menyembuluh luka pada tumbuhan itu. Jadi penanggapan rangsangan seperti itu. Kalau tangan kita celupkan air panas, apa tanggapannya? Kita akan tarik dan berteriak sakit, aduh gitu kan ya. Nah, itu namanya tanggapi rangsangan, ya.
Coba ditulis apa namanya, lima makhluk hidup apa saja, pohon, bunga, apa ini. Kata semuanya, kata semua juga. Bebek ini, bebek. Kalau cocok bebek ini berkembang biak nih. Coba lihat. Nih, dengan cara tunas ini, ya kan? Ini kan ya di pinggir-pinggir daunnya ini lah. Nah itu bahwa makhluk hidup itu berkembang di biak. Apa saja menanggapi rangsangan tadi kita ambil getahnya itu juga tanggapan rangsangan ya, supaya cepat sembuh. Ya, catat aja apa-apa yang makhluk hidup dan pendapat dari masyarakat kalian, oke? Oke, saya takut kelompok berikutnya ya. Ya, makhluk hidup atau lihat. Oke, saya takut kelompok itu. Apa ini? Apa ini? Pot bunga benda mati gitu kan ya? Ada apa ini? Bunga berarti makhluk hidup gitu. Ini terus makhluk hidup, ini terus benda mati gitu. Sudah paham? Oke, waktu kalian sudah 5 menit ya. Silakan duduk. Nah, anak-anakku yang saya cintai awal, ini sudah melakukan pengamatan di luar, ya kan? Tolong didiskusikan, saya kasih waktu 3 menit ya, sekitar 3-5 menit, dan kira-kira penemuan kalian ketika pengamatan tadi, ya. Makhluk hidup ada 5. Benda matinya ada 5. Disisian dulu ya di kelompok. Setelah itu saya kasih kalian untuk presentasi satu persatu, oke? Nah nanti dalam presentasi seperti itu aturannya ini misalnya ada 4 anak atau 5 anak gitu ya. Presentasinya itu ada yang membuat salam ya, ada yang menyampaikan materi, ada yang menjawab, dan satu-satu orang itu aja ya. Semuanya harus kompak ya, karena kekompakan kalian itu adalah nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik nanti nilainya juga semakin baik. Oke, ya, oke. Karena kelompok yang lain belum dengar, Pak Samsul ulang ya. Yang kamu amalkan apa aja? 1. Pepaya, ciri-cirinya menanggapi rangsangan dengan ketika disayat mengeluarkan getah ya. Jadi banyak anak-anak, benar ini kelompok 4 ini, ada yang menanggapi rangsangan dengan gerak. Contoh kita bergerak plus bersuara, aduh menghindar gitu ya. Atau kita kena air panas juga menghindar gitu ya. Atau daun putih maru kita disentuh juga akan mengatur ya, dengan bergerak juga. Ada yang mengenai suara, ada melewati zat-zat tertentu yang dikeluarkan untuk menanggapi rangsangan itu supaya cepat sembuh gitu ya. Dan banyak model-model tanggapan rangsangan gitu ya. Oke, pepaya tadi betul ya. Terus apa lagi selain pepaya? Enggak. Mentaus, tahu mentaus? Mentaus apa itu karakteristiknya? Menanggapi rangsangan ketika disayat melakukan getah juga. Golongan makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup, benar ya? Apalagi mentaus, pepaya, apa belimbing tadi? Oh, masih 2. Lanjut. Kamu hidup apa? Burung. Kamu lagi lihat burung toh? Oh, lihat burung. Saya tidak
Ya, tadi burung. Apa itu burung karakteristiknya? Bergerak. Oh, burungnya terbang mungkin ya. Oh, ada burung terbang. Saya nggak tahu. Bergerak. Termasuk golongan makhluk atau benda mati? Makhluk hidup, benar kakak? Oh, burung bergerak. Ya. Terus apa lagi? Batu. Ya, batu tidak bergerak dan berkembang biak, termasuk benda mati. Lanjut. Tanah. Apa tanah? Tidak bernafas. Karena bernafas kita takut ya. Bagus. Termasuk benda mati. Ya. Lanjut. Apa lagi? Sudah. Oke. Dari kelompok kayak ini, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan Kak. Ayo semangat. Silakan apa saja, acungkan tangannya. Bantu ya, perlu bantuan ini. Karena termasuk benda mati ya. Oke, jadi baik. Bagus pertanyaannya, sangat luar biasa. Nah, tapi jawabannya masuk ya. Karena benda mati, belum dia bisa buka. Ayo, kakaknya situ bisa. Ada pertanyaan? Kakaknya sana. Ayo kak. Apa? Acungkan tangan. Apa? Silakan. Kenapa pepaya termasuk makhluk hidup? Kenapa pepaya termasuk makhluk hidup, kakak? Karena dapat menanggapi rangsangan ketika disayat. Salah satu cirinya, betul kakak? Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Beri aplaus buat kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Mantap. Kelompok ini yang ini. Pertanyaan mobility tadi bagus. Beri aplaus ya. Oke. Semangat. Karena seluruh kelompok sudah kasih kesempatan, nggak ada pertanyaan, berarti kita aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk kembali angkat. Terima kasih kakak. Makhluk hidup atau benda mati memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Oke, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Silakan. Silakan kakak. Mana HP-nya tadi? Ya, baca kakak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak.
Benda hidup, benda mati, ya. Kita bersama-sama kita simpulkan benda hidup tidak bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Benda mati. Satu, dua, tiga, empat. Mantap. Tidak memiliki sel. Anak-anak, kesimpulan sudah kita buat bersama-sama. Saat refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi terhadap pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran dari awal sampai akhir. Nomor 1. Hal-hal apa saja yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Apa saja Kak yang kalian pelajari, Kak? 1. Mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. mengidentifikasi apakah ini hidup atau benda tak hidup, betul? Betul. Oh, ketiga, Mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik. manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Kita dapat mengetahui, memahami, serta membandingkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Betul? Betul. Oke, apalagi kata? Kita dapat mengelompokkan. Apakah kalian sudah dapat mengelompokkan? Mantap. Apalagi kata? Kita dapat mengetahui, memahami, dan mempelajari secara langsung ciri-ciri makhluk hidup di alam. Betul? Oke, berikutnya refleksi apa juga yang kamu katakan, Kak? Mengapa pengelompokan makhluk hidup dan benda mati penting bagi kita semuanya? Ya, Kakak? Sebagai pengetahuan dasar dalam mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup atau determinasi makhluk hidup. Bagus sekali. Sebagai pengetahuan dasar mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup atau determinasi makhluk hidup. Ya, sama semuanya ya. Sebagai pengetahuan dasar dalam mempelajari, memahami materi klasifikasi makhluk hidup atau determinasi makhluk hidup. Nah, pembelajaran berikutnya adalah ingat-ingat. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kalau tadi itu mengelompokkan hidup sama tak hidup itu mudah. Pelajaran berikutnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup garis miring determinasi makhluk hidup. Itu kita akan pelajari dengan sungguh-sungguh. Harapkan kalian membaca sebagai pengetahuan awal dan kalian ketika proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Siap anak-anak? Siap. Terima kasih. Salam yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhan